Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyid Firdaus. Saya dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri SBI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendesain PCB wire tester menggunakan software Proteus versi 8.13. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mapel PPPE, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika dengan guru bimbing Pak Budi Setianto. Baik, langsung kita buka saja software Proteusnya. Nah, menu tampilan utamanya akan menjadi seperti ini. Kita klik New Project untuk memulai sebuah project baru. Nah, pada bagian ini tempat dimana kita memberi nama filenya. Contoh saya memberi nama layer tester. Nah, kemudian bagian path ini adalah tempat dimana kita menyimpan filenya tersebut. Contoh saya akan menyimpannya di sini. Oke, kita sudah, kita klik next. Nah, pada bagian ini kita klik yang create a schematic from the selected template karena kita akan membuat skemanya nanti, skema rangkaiannya. Lalu kita pilih ukuran landscape A4. Sesudah kita klik next. Nah, pada bagian ini kita klik juga yang bagian create a PCB layout from the selected template dan pilih generic single layer karena kita akan menggunakan satu layer saja, tidak double layer. Nah, next, dan finish. Oke, tampilan yang pertama kali muncul adalah bagian PCB layout. Karena kita belum membuat skema rangkaiannya, maka kita kembali ke bagian schematic capture dengan klik ini. Nah, di tempat inilah kita akan mendesain skematiknya. Nah, untuk memulai desain skematiknya, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponennya dengan cara kita klik logo P ini, singkatan dari Pick Device. Nah, lalu masukkan kata kunci atau keywordnya. Pertama-tama kita butuhkan XG terlebih dahulu sebagai indikatornya nanti. Nah, yang ini. Jika sudah, kita klik 2 kali. Kemudian kita butuh trimmer, komponen trimmer atau trim pot. Nah, kita pilih yang 10 kan. Ini ada banyak sekali jenisnya, namun yang saya gunakan yang ini trim pot 10 kan dengan keyword 3269W-1/3LL. Nah, ini sudah klik 2 kali. Kemudian kita butuh resistor dengan keyword minres. Nah, ini ada banyak juga jenisnya, kita terserah mau ambil yang mana. Saya ambil yang ini. Nanti kita bisa ubah juga lagi nilai resistansinya dengan menggunakan fitur edit properties. Klik 2 kali. Kemudian kita butuh komponen dioda dengan keyword 1N4. Nah, ini 1N4148 dioda. Kita klik 2 kali. Dan kita butuh IC op-amp. Boleh menggunakan yang 709 atau yang 741. Pada video kali ini saya akan menggunakan yang 741. Nah, ini dia op-amp 741. Kita klik 2 kali. Dan terakhir kita butuh terminal block dengan keyword T block. Kita ambil yang ini sama ini, T block T2 yang memiliki 2 pin dan juga yang 3 pin. Oke, jika sudah lengkap semua komponen-komponennya, mulai dari dioda, IC op-amp 741, trim pot, trimmer, kemudian LED sebagai indikator, kemudian resistor, dan juga pin block 2 pin dan 3 pin. Nah, sudah lengkap semua nih komponennya. Sekarang kita mulai susun rangkaiannya. Nah, sedikit informasi mengenai fitur-fitur yang ada pada bagian skematik ini.
Di sini ada dua fitur, dimana yang ini untuk memutar komponen yang sebelum kita letakkan ke sini sesuai arah jarum jam atau berlawanan. Contohnya, jika sebelumnya horizontal seperti ini, kita letakkan maka horizontal. Nah, bagaimana dia agar dia vertikal? Sebelum kita letakkan ke tempatnya ini, kita bisa putar pencet yang ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jika dirasa semua komponen sudah diletakkan atau disusun ke letaknya, tinggal kita hubungkan ya antara masing-masing ujung kaki komponennya dengan komponen lain, dengan atau di routing ya namanya. Kita hubungkan seperti ini caranya. Jadi ujung kaki komponennya ini sampai kita arahkan kursor kita sampai muncul merah-merah seperti ini, kemudian kita klik kiri sekali. Nah, kemudian kita sambungkan ke komponen lain, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, sampai muncul merah-merah seperti ini. Kita sudah klik lagi, maka antara dua komponen ini akan menyatu. Baru sambungkan lagi. Nah, jika semisal kita salah memasang jalurnya nih, misal kita mau letak di sini malah ke sini letaknya, dan kita ingin menghapus wirenya ini. Cara menghapusnya ada dua cara. Cara pertama yaitu kita klik kanan wirenya, kemudian delete wire. Nah, cara kedua lebih cepat dengan cara ini, cara kita cukup klik dua kali wirenya ini, klik kanan dua kali maksudnya. Ini klik kanan dua kali, maka dia akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita lanjutkan routingnya. Nah, cara mengubah nilai resistasi pada resistor ada dua cara juga. Cara pertama dengan klik kanan komponennya, kemudian klik edit property. Nah, di sini kita ubah resistansinya 22 kilo ohm. Nah, ini cara pertama. Cara keduanya, kita tinggal klik dua kali pada resistansinya seperti ini. Nah, tinggal ubah. Ini 1 kilo ohm. Oke, jika semua sudah kita atur nilai resistansi pada tiap resistornya, mulai dari sini 22 kilo ohm, ini 1 kilo ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, 22 kilo, 22 kilo, dan ini tetap ya 10 kilo primernya. Kemudian ini 70 ohm LED. Nah, kemudian kita bisa lengkapi, ini skematiknya sudah selesai. Kita bisa lengkapi dengan memberi judul dengan cara klik fitur 2 dimensi graphic text mode, kemudian klik di sini, baru masukkan teks atau judul yang ingin diberi. Contohnya, nah
Ini kan ukuran teksnya kecil, kita bisa perbesar dengan cara klik kanan, kemudian edit properties, kemudian pada bagian height ini kita besarkan 0,3. Kemudian kita klik kanan dan drag untuk merapikan. Kita buat lagi. Edit propertiesnya, kita atur 15, drag lagi dengan oke. Jadi seperti inilah hasil akhir dari desain skematiknya. Jika sudah, lanjut kita ke bagian PC layout. Iya, jangan lupa save terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian save project, atau bisa shortcutnya dengan Ctrl S. Oke, baru kita lanjut ke PCB layout. Nah, pada bagian PCB layout ini tempat dimana kita akan membuat layout PCB-nya. Jadi di PCB layout ini ada tiga fitur yang dapat membantu kita mendesain layout PCB-nya. Yang pertama ada fitur Design Rule Manager, kemudian ada fitur Auto Rotor, dan ketiga ada Auto Placer. Nah, sebelum itu kita buat dulu kotak PCB-nya untuk tempat kita meletakkan komponen-komponennya dengan cara kita klik dua dimensi graphic box mode, kita klik, kemudian kita bentuk kotak terserah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada pinggirannya, kita change layer ke board edge. Kenapa kita change layer ke board edge? Karena dengan board edge ini, bagian ini akan mengubah kotak yang kita buat menjadikannya sebagai kotak PCB jika di tampilan 3D nanti. Nah, ini kan ukurannya acak tadi, belum di format atau diatur. Cara memformatnya kita klik kanan, kemudian edit properties. Nah, di sini ada fitur mengubah lebar dan panjangnya, width and height. Kita atur seperti ini contohnya, kita format 60 mm dan 40 mm. Nah, catatan nih, jika teman-teman masih menggunakan Proteus versi 8.0, mungkin tidak akan muncul fitur seperti ini, fitur untuk mengatur lebar dan tingginya. Jadi kalau tidak misalnya ingin mengubah panjang dan lebarnya tapi masih versi 8.0, kalian bisa mendownload versi 8.13 yang akan saya berikan di deskripsi. Oke, ini ukuran yang sudah saya format. Nah, kemudian kita bisa drag untuk menengahinya, mencenternya. Kita klik kanan, drag objek, kita letakkan tengah. Nah, jika sudah, akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan komponen-komponen tadi yang ada di skematik ke PCB layout dengan cara kita gunakan fitur Auto Placer. Kita klik. Nah, pastikan semua komponen tercentang semua. Kadang ada yang belum tercentang seperti ini, jadi harus kalian centang semua. Kita sudah klik OK. Nah, maka komponen-komponennya akan tersusun secara otomatis. Nah, tambahan lagi, jika kalian menggunakan versi 8.0 dan tidak menemukan fitur Auto Placer dan Auto Rotornya di sidebar seperti ini, taskbar seperti ini, kalian bisa menemukannya di sini ya, tersembunyi di bagian tools. Kemudian, nah, di sini. Jadi ini untuk catatan untuk yang pakai versi 8.0 ya. Kalau yang versi 8.13 maka tampilannya sama persis seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, ini ada Auto Placer dan Auto Rotornya. Selanjutnya
ini kan kalau semisal kita geser-geser nih komponennya, nah, jarak bergesernya itu agak jauh, tidak bisa kita geser sedikit kubik-kubiknya. Nah, bagaimana biar pas kita geser tidak terlalu jauh jarak satu komponen nih? Caranya kita gunakan fitur ini, toggle matrix. Kita klik, nah maka akan muncul grid kotak ini yang bisa mungkin kita meletakkan komponen secara presisi. Tuh, kalau yang sebelumnya berjarak jauh-jauh seperti ini, kalau ini kita bisa menggesernya secara presisi, toggle gridnya kecil. Nah, yang tadi sebelumnya bagaimana? Yang seperti ini kan, kalau kita geser tuh, jauh kali jaraknya. Kalau kita gunakan yang satunya lagi, gridnya akan jadi kecil ya, dan memungkinkan kita menyusun komponen secara presisi. Oke, kita susun terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah saya susun semuanya, dan ada satu yang ingin saya informasikan, bahwa misal kalian menemukan kendala seperti ini nih, LED yang komponen yang saya ambil ini tidak ada preview package-nya di PCB layout, munculnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita kembali ke schematic capture. Nah, tadi kan yang tidak ada preview PCB layout-nya itu LED kan. Kita klik kanan komponennya, kemudian kita ke packaging tool. Oke, kemudian kita tidak ada nih package previewnya, kita klik add, kita ambil sampel lain, ini contohnya LED. Nih, kita bisa ambil sampelnya yang seperti ini, maka tampilan preview package layout PCB nya akan seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita sudah dapat sampel previewnya. Kemudian kita atur polaritasnya, anoda dan katodanya, dengan bagian ini yang A dan ini K. Kita sudah, kita assign package, kita letakkan di library user DVC. Jika tidak, kalau nggak di user DVC bisa di ya, package. Yes. Nah, kita kembali lagi lihat. Nah, sekarang sudah ada tampilan LED nya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan komponennya, kurang satu nih. Kita letakkan di tengah sebagai indikator. Jika sudah semua komponen diletakkan pada layoutnya, sekarang kita tinggal tunggu, saya dapatkan sedikit lagi nih. Nah, ini sudah saya rapikan agar ketika auto rotor tidak jauh-jauh kaki jalur PCB-nya antara kaki ke kaki lainnya. Nah, jika sudah, lanjut kita ke menggunakan fitur auto rotor, tapi sebelum itu kita atur dulu di design rule manager. Kita klik design rule manager, kemudian klik net classes dan pilih signal. Nah, pastikan dua bagian ini
dua-duanya berwarna biru atau bottom cover di layer bottom cover. Terkadang ada kasus dimana salah satunya ada yang warna merah atau di layer top cover dan satunya bottom cover. Nah, pastikan dua-duanya kita harus letakkan di layernya, di dua-duanya di bottom cover. Sudah, kemudian kita atur style routingnya. Ini cara kita gunakan ukuran T40 dan next style nya pas belokannya T40 juga. Ya, style nya kita samakan juga T40. Nah, ini fitur ini membantu kita agar ketika auto routing, wire jalur PCB nya sudah otomatis terformat seperti ini, sebesar ukuran ini. Jadi kalau sebelumnya kita tidak atur dulu ini, kita auto routing, maka jalurnya akan tipis seperti ini contohnya. Ini kita auto router. Ini sudah diatur. Kalau pesawat ini sepertinya sudah diatur, tunggu ada kesalahan. Ya, ini belum diimportkan dulu buat lihat contohnya jika tidak diapa-apakan. Kita lihat. Tuh, jalurnya akan tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan misal kita ingin membesarkan ukurannya kan, kita di ukuran jalur PCB nya kita bisa klik kanan, kemudian change track style ke T40. Nah, kalau seperti ini kan lama nih, satu persatu ada banyak jalur nih. Nah, cara cepatnya dengan tadi menggunakan fitur Design Rule Manager. Klik Design Rule Manager, Net Edges, Signal, kemudian atur ke T40, 30 boleh, 40 boleh, 50 boleh, tapi saya menggunakan T40 lebih sampel. Ya, oke. Oke, kita mulai auto router. Klik begin routing. Yang sebelumnya tipis-tipis seperti ini jalur PCB nya, kita sekarang sudah tebal-tebal. Trim port ini karena ini komponen untuk sebagai sampel aja sih, biar SMD. Kalau SMD kan dia soldernya di layer atas, sedangkan kita butuhnya yang through hole, yang berlubang, melewati lubang, yang through hole. Jadi kita edit pinnya terlebih dahulu. Kita undo, kita batalkan, kita reset, kita nanti dulu pasang auto routernya. Kita edit pinnya, edit pin, ubah ke layer bottom cover, kemudian klik OK. Begitu juga seterusnya dengan pin yang lainnya. Ubah yang bottom cover. Oke, jika sudah, nah sebelum kita auto router, bagusnya kita atur dulu kaki pinnya dengan cara untuk misalnya untuk komponen terminal block, kita cara edit pinnya kita cukup klik kanan, kemudian edit pin, kemudian kita pilih yang S square. Nah, awalan hurufnya yang seperti ini, C ini artinya mengindikasikan bentuk C circle, bulat, bahasa Inggrisnya bulat, circle. Kemudian yang S ini square, artinya kotak, jadi kita pakai yang kotak untuk terminal. Saya pakai yang S100/50. Udah, oke. Nah, maka kaki pinnya akan berubah menjadi kotak yang sebelumnya bulat seperti ini. Nah, kalau pakai cara ini kan lama, kita harus satu persatu edit satu pinnya seperti ini. 150. Nah, kalau pakai cara ini kan lama nih. Cara cepatnya kita menggunakan fitur yang di sidebar ini, kita klik yang logo
pad yang warna yang kotak ini, kemudian kita klik, kita pilih ukurannya, contohnya S150. Nah, ini tinggal kita tempel aja seperti ini, tempel ke pinnya. Yang ini kan sudah kan, ini kita tempel, tinggal tempel. Nah, kalau seperti ini lebih cepat dan lebih efisien. Nah, sisanya untuk terminal boxnya sudah kita atur padnya. Sekarang kita atur yang untuk yang komponen lain yang berbentuk bulat padnya. Kita pilih, nge-lag mouse-nya. Nah, kita pilih yang bulat ini, yang padnya bulat, kita klik pakai C145. Nah, kita klik. Nah, tinggal kliknya satu titik gini. Nah, jika sudah semua diubah pinnya, kaki pinnya, sekarang kita ubah yang khusus IC. Nah, kalau yang khusus IC ini kita menggunakan yang ini, yang berbentuk oval. Ada yang bulat, kotak, dan oval. Kita pakai yang oval ini khusus IC. Kita agar dia horizontal, tinggal klik aja di sini, klik. Tidak perlu edit satu persatu pinnya. Nah, ini kita biarkan kotak sengaja buat mengindikasikan arah kaki pin satunya di sebelah mana. Jadi kalau misalnya sama semua, kita nggak tahu nih, bisa aja sama. Nah, pin satunya bisa aja di sini. Jadi kita sengaja bedain satu yang ini biar sebagai pembeda lah di mana letaknya. Kita kasih agak besar sedikit, berapa ya, coba ini besaran segini aja. Oke, jadi ini sudah semua kaki pinnya diubah. Tinggal lagi untuk LED ini kadang kalau kita samakan seperti kaki pin yang lainnya yang buat ini, sebelumnya kan kita menggunakan yang S100 pasang di LED nya DC, maka dia akan bertambah. Tuh, tengah-tengahnya ini bertabrakan nih. Jadi kita kecilkan pitnya, yang padnya, gunakan yang ukuran C80-30 coba. Nah, kalau ini tidak nabrak ya, jadi kita pakai LED yang ukuran C180-30. Oke, jika sudah semuanya, barulah kita mulai auto router. Kita bikin routing, tunggu sampai selesai, dia otomatis mencari jalurnya. Oke, tunggu. Nah, terkadang kalau kita menggunakan fitur auto router ini, kadang ada saja komponen yang jalurnya tidak tersambung, jadi harus kita sambung manual. Inilah salah satu kekurangan
auto rotor, jadi kita harus sambung manual terlebih dahulu. Nah, jadi tadi saya ada kendala di bagian ini, saya lupa balik tadi satu, jadi pinnya terbalik, jadi bikin bingung auto routingnya gitu, terbelit-belit gitu jalurnya pas di auto routing. Nah, kasusnya sama seperti tadi, ini ketemu, ini tidak terhubung nih. Nah, ini kita bisa akali dengan cara ini, kita putar, kita sebut antara modify route sini, naikkan sedikit sampai sini. Oke, jadi yang ini kita hapus. Nah, ini cara memperbaiki manualnya ya, kita hapus dia, kita hubungkan lagi, kita pilih track mode, kita pasang manual. Nah, ini tinggal kita hubungkan. Oke, ini bisa kita simpelin lagi. Jika semua jalur sudah diratakan seperti ini semua, jadi perbaiki yang lebar pendeknya. Nah, kita cukuplah. Selanjutnya kitnya kita isi bagian yang kosong-kosong ini dengan cara kita klik design mode, kemudian kita beri area kita area di kotak PCB nya lepas, kemudian layer ini kita ubah ke bottom cover, kita pilih yang oktagonal, kita solid, dan clearance nya, nah clearance nya ini, yang clearance ini maksudnya jarak ketika diberi lapisan yang akan terakhir. Nah, ini maksudnya clearance itu jarak yang tidak terisi di sini. Kita ubah lagi, misalnya 20, itu akan menjadi semakin jauh. Ini kita pakai yang 10 saja. Nah, jika sudah diatur clearance nya tadi, itu langkah terakhir untuk isi layoutnya ini. Nah, sudah, kita bisa melihat tampilan 3D nya menggunakan fitur 3D visualizer. Nah, cara klik bagian 3D visualizer ini, yang logo mata ini, klik. Nah, jadi sepertilah tampilan 3D nya di modelnya. Nah, di sini kan ada komponen yang tidak
ada model 3D nya nih, seperti terminal bloknya nih. Ini sama ini kotak aja, nggak ada model 3D nya. Sedangkan komponen lain seperti resistor dan LED dan IC ada model 3D nya nih. Nah, trimmer juga nih nggak ada model 3D nya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita cukup ke tutup lipatnya, kita download terlebih dahulu file model 3D komponennya. Artinya kita ketik di blok tadi ya. Nah, kita ketik komponennya, kemudian kita step 3D ke. Nah, maksudnya ini step ini file jenis ekstensi model 3D nya bisa dibaca oleh Pro Tools nya. Ada banyak ekstensi model 3D yang ada di internet nih, kayak GLB, STL dan lain-lain. Tapi yang support di Pro Tools cuma model 3D step dengan ekstensi step. Nah, kita enter. Nah, contohnya ini nih yang akan kita pasang. Akhirnya pada file yang download ini sudah termasuk paket yang model yang ekstensi step. Sudah kita download. Jika sudah selesai, kita klik. Nah, kita lihat yang ambil yang step file ini, yang jenis tipenya step. Kita klik, kita copy. Setelah copy, kita ke local disk, kemudian ke program files x86, kemudian cari folder Pro Tools nya, itu di Lab Center Electronics. Kemudian kita klik ini, lanjut ke data. Nah, di sini tempat model-model 3D komponen-komponennya. Kita klik di MCAD ya, kita klik. Nah, di folder ini berisi berbagai komponen model 3D yang sudah terinstall bawaan dari Pro Tools. Namun ada beberapa komponen yang tidak, dari bawaannya nggak ada model 3D nya, jadi harus kita pasang manual seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita copy kan, kita tinggal paste di sini. Kita beri nama, ganti namanya saya file block 2 pin. Nah, kita kembali lagi ke Pro Tools nya. Kita ke PCB layout. Nah, yang mau kita ubah yang pertamanya ini, ke blok yang 2 pin. Kita klik kanan, klik 3D model. Nah ini, nah awalnya ini kan bawaannya nih kotak hijau seperti ini, nggak ada model 3D nya. Nah, cara kita pakai file yang sudah kita download tadi, klik ini MCAD. Ekstensinya selain step bisa juga IGES, cara dua ini. Klik, kita browse atau cari tempat kita letakkan tadi di folder MCAD. Namanya tadi sudah rename kan di blok ini, macam itu di blok 2 pin. Kita klik, open. Nah, ini dia tampilan 3D-nya. Namun ini belum diatur posisinya, jadi kita tinggal ubah aja di sini. Ke atas. Dan kita geser. Dua koma lima nih. 2,5. Nah, baru pasti tengah. Selanjutnya ini udah pas lah ya. Nah, ini tampilan model 3D untuk komponen yang sudah jadi. Nah, klik OK. Coba kita lihat 3D visualizer-nya. Tuh, yang sebelumnya dia
terminal yang hijau-hijau seperti ini tidak ada model triknya, sekarang sudah ada tuh yang 3D mode. Jadi opsional ya kalau misalnya ingin menambahkan model 3D nya atau enggak, bebas terserah. Nah ini contohnya ada step ini, copy, kembali ke local disk, ini program files, lab center, 108, data, encrypt, dan paste di sini. Namanya sama dia. Satu lagi untuk yang 3 pin. Letak di mana? Oke, ya kita tekan semua filenya, kembali ke Proteus, klik kanan 3D model, pilih encrypt, terus keyboard ini untuk 3 pin open. Ini model yang kayak ini kurang nih, kita ganti lagi, cancel. Ini tidak ada saya download mana ya. Nanti file-filenya saya letakkan di deskripsi aja biar teman-teman gampang downloadnya, tidak perlu ke website. Dan copy file STP nya, step atau STP sama aja, copy angkat lagi, paste, remove. Ya, misalnya oke. Keyboard kembali lagi ke Proteus, klik kanan, kita ganti modenya, encrypt, browse, block, 3 pin. Nah sama seperti tadi kita atur lagi nih ya. Pas kaki pinnya sama juga rata letaknya, kita klik OK. Satu lagi trimmernya, trimmernya sudah kita pasang model 3D nya, sudah pas ini ya, tinggal oke. Nah, sekarang
ini baru pas. Jadi semua komponennya sudah terpasang, semua 3D modelnya ya. Yang sebelumnya hijau-hijau, jadi sekarang sudah ada 3D modelnya. Jadi kalau seperti ini jadi lebih rapi dan lebih bagus tampilannya. Tahap terakhir untuk masalah di 3D, model 3D sudah selesai. Sekarang kita terakhir mengekspor layout PCB-nya. Caranya kita ke output, kemudian ke export graphics, klik yang export ke Adobe PDF file, maka seksinya akan jadi PDF. Kemudian kita checklist yang bottom cover saja, dan juga bottom resist, bottom touch, oke. Sudah kita klik itulah hasil ekspor layout PCB nya, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita tinggal print, bisa print menggunakan printer laserjet agar nanti tinggal berbicara. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah lihat dari awal, mulai dari tahap skematik, di layout, hingga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di model 3D visualizer. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.